Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, buat kesempatan yang masih kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu dengan firman. Kami mohon tuntunan Tuhan sebab kami tidak bisa, sebab kami tidak mampu mengandalkan kekuatan hikmat kami. Kiranya hikmat yang daripadamu saja yang menuntun kami kepada segala kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Kali ini kita sudah sampai dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Efesus pasal 5 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dalam bahasa Indonesia dikatakan janganlah kamu disesatkan. Di sini mungkin nggak nampak, tapi kalau dalam bahasa aslinya akan kelihatan bahwa yang dimaksudkan Paulus di sini ketika dia menulis janganlah kamu disesatkan, dia berkata bahwa sedang ada penyesatan di antara kamu saat ini. Dan jangan biarkan penyesatan itu terus terjadi. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Disesatkan itu berarti ditipu. Disesatkan itu berarti disalah arahkan. Ini suatu peringatan bagi jemaat di Efesus bahwa ketika kamu sudah belajar mengenal Kristus, bahwa ketika kamu belajar mempraktekkan kehidupan yang seturut Allah, ketika kamu berusaha hidup dalam kasih, ketika kamu berusaha menjauhi segala kecemaran kehidupan, hati-hati, akan ada orang-orang yang menyesatkan kamu dengan kata-katanya yang sebenarnya itu tidak ada artinya. Bicara tentang penipuan, kita ditipu oleh seseorang, itu menandakan ada hubungan antara kita dengan orang itu. Orang itu nggak datang dengan kita marah-marah, mengancam kita, nggak. Orang itu akan datang dan dia akan menjalin hubungan, dia akan menjalin kepercayaan, dan ketika kita sudah percaya kepada dia, aku pinjam uangmu ya. Maka kita pun karena kita percaya kepada dia, karena sudah terjalin hubungan, karena kita menganggap dia orang baik, kita pun akhirnya tergerak dan kita pinjami dia uang. Dan akhirnya dia kabur begitu saja dan kita tertipu. Orang menipu orang menandakan adanya satu hubungan yang kedekatan, adanya suatu hubungan yang dekat. Dan di sini Paulus mengingatkan kita, hati-hati dengan pergaulanmu. Akan ada orang-orang di dekatmu yang menyesatkan kamu. Menyesatkan di sini artinya ya Mas. Ayat yang kelima kita diingatkan bahwa ada kerajaan Kristus, ada kerajaan Allah. Ini sesuatu yang sudah diketahui dan harus kita pegang baik-baik. Bahwa tujuan kita itu adalah kerajaan Kristus. Tujuan kita adalah kerajaan Allah. Tapi ada orang-orang yang akan berusaha menyalah arahkan kita. Kita yang tadinya mau ke sana, ada orang yang datang dengan kata-katanya yang manis tapi hampa, ada orang-orang yang datang sebagai orang baik dan menjalin hubungan dengan kita, dan dia mendorong kita, sehingga akhirnya kita yang tadi jalan pada kerajaan Allah, sekarang jalan ke arah yang lain. Dan pilihannya itu cuma dua, surga atau neraka. Kalau kita nggak menuju surga, berarti kita menuju neraka. Dan di sini Paulus memberi peringatan, jangan biarkan ini terus terjadi. Ini sedang terjadi di antara kamu, dan jangan biarkan ini terjadi lagi. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita ketemu dengan satu kata, murka Allah di sini. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan,
Seringkali kita diajarkan untuk mengenal Tuhan yang adalah kasih. Dan itu nggak salah. Pujian mengingatkan kita, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Nggak ada pujian yang mengajarkan kepada kita, ingat murkanya. Nggak ada ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa murka Allah itu ada. Dan murka Allah itu nyata, bukan hanya di ayat ini, dalam Roma kita coba baca. Roma pasal 1 ayat 18. Judul perikopnya, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Hukuman Allah itu ada. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ayat 18 Roma 1. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kembali ke Efesus pasal 5 ayat yang ke-6 tadi. Janganlah kamu disesatkan. Kalau ada orang-orang yang datang kepadamu, mendekat kepadamu, dan mereka mengajarkan ketidaktaatan terhadap firman Allah, dan mereka mengajarkan bahwa tidak apa-apa hidup dalam kecemaran, tidak apa-apa hidup dalam sundal, dalam keserakahan, tidak apa-apa. Wong Tuhan kita itu loh Tuhan Maha Kasih. Ya, Allah itu Maha Kasih dan kita harus selalu mengingat kebaikannya, kasihnya, selalu ingat. Tapi firman Tuhan tidak pernah mencoret kata murka Allah atas kefasikan, hukuman Allah atas kejahatan. Dan ini yang ingin Paulus sampaikan. Kamu sudah tahu tentang kerajaan Allah dan kamu berjalan ke sana. Jangan ada orang yang mendorong kamu untuk kamu berjalan ke arah lain. Jangan tujuan kita itu tanah perjanjian, sorga. Janganlah kita kemudian berganti arah sehingga kita menuju pada kebinasaan kekal. Lalu gimana supaya caranya kita nggak disesatkan? Dikatakan di sini hukuman Allah itu, murka Allah itu atas orang-orang durhaka. Kalau dalam bahasa lain bisa dikatakan hukuman Allah ini atas orang-orang yang disobedience, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang memilih tidak taat. Jadi murka Allah ada atas orang-orang yang tidak taat. Supaya kita tidak kena murka Allah, bagaimana? Maka kita harus taat. Taat apa? Taat firman Tuhan. Taat perintah Allah. Bagaimana kemudian kita bisa taat perintah Allah kalau tahu saja tidak? Bagaimana kita bisa menaati firman Allah kalau baca firman saja jarang? Kita bersyukur buat firman Tuhan, buat wahyu Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Dan kiranya respon kita adalah kita membacanya, kita merenungkannya, kita meminta tuntunan Roh Kudus sebab kita tidak mampu mengandalkan hikmat kita sendiri. Kiranya Roh Kudus saja yang memampukan kita mengerti dan memampukan kita untuk kita taat dalam menghidupi firman itu. Dan di sana loh kita sedang berjalan menuju kerajaan surga bersama Allah dalam tuntunan Allah. Jangan mau disesatkan. Hati-hati dengan kata-kata yang kelihatannya benar, kata-kata yang tapi ternyata kata-kata yang baik itu tadi tidak sesuai dengan firman Allah. Tetap pegang firman Allah sebagai dasar. Walau mungkin kadang perasaan kita kok, aduh firman Allah ini keras sekali ya. Sementara kata-kata orang ini kok manis sekali ya. Saya tak nurut kata dia saja. Hati-hati, jangan ada penyesatan, jangan biarkan terjadi lagi. Jangan biarkan terus terjadi penyesatan itu. Ingat selalu kasih Allah, tapi jangan pernah lupakan bahwa murka Allah itu nyata. Bahwa apa yang kudus tidak bisa bercampur dengan apa yang tidak kudus. Bahwa jalan menuju kerajaan surga itu adalah jalan yang dilalui dengan ketaatan terhadap firman.
langkah kaki yang diterangi oleh pelita firman. Sebab itu ayo kita berdiri teguh dalam firman, rajin baca firman, rajin berdoa, waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan ingatkan kami untuk kami waspada, untuk kami berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran, terhadap orang-orang di dekat kami yang seakan-akan baik, tapi ternyata kebaikan itu adalah wujud ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan. Ajar kami untuk memilih taat Tuhan. Ajar kami untuk terus melangkah dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus dan tidak memberi kami dituntun oleh ajaran-ajaran lain yang berusaha menyesatkan kami. Kami tidak bisa, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kalau Engkau sudah menebus kami, kalau Engkau sudah mati di salib ganti dosa kami sangat bersyukur Tuhan. Dan kalau Engkau sudah memberikan wahyu firman-Mu itu kepada kami sangat bersyukur. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami untuk hidup kami, hidup sebagai selayaknya orang yang sudah ditebus. Untuk Engkau, Roh Kudus menuntun kami, hidup selayaknya orang yang mensyukuri firman itu, dengan kami bertekun di dalamnya, dengan kami membaca dan merenungkannya. Dengan kami menjadikannya satu pedoman kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.